Oke, oke, tes. Ini rekamannya sudah jalan. Baik, selamat malam teman-teman. Tahu ini karena rekamannya asinkron ya. Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ya, dimanapun teman-teman berada. Oke, ya jadi ini adalah tutorial keempat untuk kuliah Matematika Fisika 2 ya. Khususnya untuk kelas C. Ya, ini pertama kalinya asinkron dan materi yang akan dibahas pada kali ini adalah ada 5. Yang pertama adalah fungsi dari beberapa variabel. Yang kedua adalah limit dan kontinuitas. Ketiga adalah turunan parsial. Keempat adalah aturan rantai. Dan yang kelima adalah beberapa contoh soal UAS tahun sebelumnya. Baik, kita mulai. Ya, yang pertama adalah kita membahas fungsi dari dua variabel. Jadi, biasanya dinotasikan seperti ini. T besar sama dengan F X Y. Yang artinya T itu adalah fungsi dari X dan Y. Ya, ini bisa macam-macam ya. Bisa contohnya adalah ini. Misalkan V sama dengan Pi R kuadrat H. Ini adalah volume tabung. Ya, dan di sini V merupakan fungsi dari R dan H. R jari-jari, H ketinggian tabung. Ya, ini sepertinya sudah cukup familiar. Kemudian ini satu lagi contoh yaitu total produksi ya. Jadi P sama dengan B L pangkat alfa K pangkat 1 min alfa. L itu kalau nggak salah itu labor atau buruh atau tenaga kerja. K itu adalah kapital atau pemasukan. Jadi intinya adalah P di sini adalah fungsi dari L dan K. Ya, dan masih banyak contoh fungsi dua variabel lainnya ya. Dan bisa teman-teman uh, buat sendiri juga. Rasanya cukup mudah gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian kita akan masuk ke cara mencari domain. Nah, ini kurang lebih balik lagi ke kalkulus 1 ya. Di sini saya hanya merefresh, saya tidak menerangkan terlalu dalam. Jadi intinya seperti ini ya. Oke, misalkan ada fungsi fxy sama dengan akar x plus y plus 1 per x min 1. Nah, di sini ada dua constraint ya. Yang pertama kita harus menentukan domain dulu kan. Nah, domainnya ini tentu saja bukan lagi domain yang berupa satu titik. Misalkan x sama dengan sekian atau y sama dengan sekian. Tapi domainnya itu harus merupakan koordinat di bidang dua dimensi, di bidang XY lebih jelasnya gitu. Atau kalau mau dituliskan secara umum itu di dalam ruang R kuadrat ya, ruang real kuadrat gitu. Nah, di sini ada dua constraint atau dua hal yang harus kita penuhi ya sekaligus hindari gitu. Yang pertama adalah ini ya, kalau akar pasti isinya harus lebih besar sama dengan nol. Ya, jadi kalau fungsi akar negatif tentunya maksudnya isi dari akar itu negatif, maka itu akan menjadi bilangan imajiner. Ya, kita tidak akan membahas imajiner di sini, jadi kita mengasumsikan ya syarat bahwa isi akar harus lebih besar sama dengan nol. Maka X plus Y plus 1 lebih besar sama dengan nol. Kemudian tentu saja kalau ada pecahan atau rasional, ya, penyebutnya itu tidak boleh sama dengan nol. Kalau tidak akan menjadi fungsi yang tidak terdefinisi. Di ini ya syaratnya x min 1 tidak sama dengan nol. Maka di sini kita sudah punya dua pertidaksamaan. Yang pertama ini x plus y plus 1 lebih besar sama dengan nol. Maka kita bisa ubah menjadi y lebih besar sama dengan min x min 1. Kemudian yang kedua adalah x min 1 tidak sama dengan 0 atau x tidak sama dengan 1. Ya, maka domainnya dapat disimpulkan seperti ini. Jadi domainnya adalah dari bidang XY seperti yang sudah saya sebutkan lebih awal. Kemudian x plus y plus 1 lebih besar sama dengan 0 dan x tidak sama dengan min 1. Oh, sorry, ini harusnya tidak sama dengan 1. Ya, sebentar. Ya, ini harusnya tidak sama dengan 1. Oke. Ya, nah bisa kita lihat diagramnya di sini, grafiknya. Jadi ini adalah garis x plus y plus 1 sama dengan 0, yang satu garis ini. Kemudian diarsir daerah yang lebih besar sama dengan 0.
Itu yang di sebelah kanannya. Ya tentunya teman-teman udah pernah dapat ini ya di SMP atau SMA gitu, mencari daerah himpunan penyelesaian seperti itu. Dan di sini ada garis putus-putus X sama dengan satu ya, karena memang syaratnya X tidak boleh sama dengan satu. Berarti seluruh nilai, seluruh titik yang berada pada garis X sama dengan satu, misalkan titik 1,1, 1,2, 1,3, ya, itu tidak boleh, ya, tidak boleh menjadi domain. Seperti itu, ya saya rasa masih cukup jelas gitu. Dan yang B, ini contoh kedua, kayak ini adalah fungsi logaritma ya, jadi X ln Y kuadrat min X. Nah, di sini satu-satunya constraint adalah isi dari ln itu. Jadi isi logaritma itu harus lebih besar lebih besar dari 0 ya, tidak boleh sama dengan, harus lebih besar dari 0. Maka Y kuadrat min X lebih besar dari 0 dan Y kuadrat lebih besar dari X. Dan bisa kita gambarkan garis ya, garis parabola ya, tapi karena ini Y kuadrat, nah, maka parabolanya antara ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, ini kasusnya ke kanan ya. Dan tentu saja kita bisa mencari daerah himpunan penyelesaian di sini ya, seperti itu ya. Jadi ya, jadi domainnya bisa dituliskan sebagai masih sama di bidang XY, kemudian Y kuadrat lebih besar dari X ya, seperti ini. Kemudian kita tingkatkan satu lagi, yaitu mencari range. Jadi kita bukan hanya mencari domain tapi juga range sekarang. Ya, jadi misalkan saya memiliki fungsi G X Y sama dengan akar 9 min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, mungkin ketika teman-teman melihat bentuk seperti ini udah bisa menerka-nerka, ini bentuknya adalah lingkaran. Jadi benar sekali, bentuknya lingkaran dan berjari-jari 3 ya. Ya, karena kan akar 9 itu 3. Dan seperti yang kita ketahui bahwa isi akar diasumsikan lebih besar sama dengan 0, maka X kuadrat plus Y kuadrat lebih kecil sama dengan 9. Berarti tentu saja berada di dalam lingkaran tersebut ya, daerah penyelesaiannya. Kemudian range-nya pun begitu. Jadi di dalam, karena domainnya di dalam lingkaran, maka range-nya juga ikut-ikutan di dalam lingkaran ya. Ya, seperti itu untuk domain dan range. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yakni limit dan kontinuitas ya. Untuk limit sendiri itu memiliki notasi umum seperti itu ya. Jadi limit XY menuju A, B untuk fungsi fxy itu sama dengan L ya. Nah, kemudian di kalkulus 1 teman-teman udah sempat diajarkan ya bagaimana cara mencari limit dari suatu fungsi ketika mendekati titik sekian gitu. Dan udah diajarkan juga bagaimana cara menentukan bahwa limit tersebut ada dan maksudnya ada atau tidak ada gitu. Nah, di sini kita menggunakan pendekatan. Ini pendekatan dari dua sumbu, sumbu X dan sumbu Y gitu. Nah, untuk contoh yang pertama, misalkan fungsinya adalah ini, X kuadrat min Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat. Ya. Untuk limit X, Y mendekati 0,0 atau titik asal. Kemudian kita melakukan pendekatan melalui sumbu X, berarti otomatis Y-nya sama dengan 0. Ya, kita coba masukkan ke sini, jadinya kan X kuadrat min 0 per X kuadrat plus 0. Jadinya X kuadrat per X kuadrat sama dengan 1. Kemudian kalau untuk pendekatan dari sumbu Y, maka giliran X-nya 0. Ya, jadi F0Y itu sama dengan 0 min Y kuadrat per 0 plus Y kuadrat sama dengan min 1. Dan ternyata karena pendekatan dari sumbu X dan Y memiliki hasil limit yang berbeda, maka kesimpulannya adalah limit fungsi ini, fungsi fxy di titik 0,0 itu ternyata tidak ada. Ya, seperti itu. Sangat mudah. Kemudian ya ini contoh lagi. Kalau misalnya fungsinya adalah xy per x kuadrat plus y kuadrat. Dan akan kita tentukan apakah limit di x, y menuju 0,0 itu ada atau tidak gitu. Yang pertama gunakan pendekatan sumbu x, berarti y-nya sama dengan 0. Nah, kita masukin di sini ya. Jadi kalau y-nya sama dengan 0 maka nilai fungsi tersebut sama dengan 0. Ya. Kemudian pendekatan sumbu y, maka giliran x-nya sama dengan 0, maka sama juga hasilnya 0 ya. Tapi ya meskipun sudah sama gitu, tapi kita coba ambil
dari sumbu lain ya, untuk memastikan. Ya, ini kita bisa ambil sumbu Y sama dengan X, berarti sumbunya miring kayak gini ya. Saya ada sumbu seperti ini ya. Sumbu Y sama dengan X tuh seperti ini. Nah, ini Y sama dengan X. Ya, bagi yang penasaran gitu. Dan ternyata setelah kita substitusi, hasilnya itu tidak sama dengan 0, tapi sama dengan setengah. Maka karena berbeda, ya otomatis limit tersebut, limit fungsi tersebut di 0,0 tentunya tidak ada. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, jadi ini adalah grafik pendekatan limit yang sudah dari dua contoh soal sebelumnya. Ini untuk x kuadrat min y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat, yang ini untuk xy per x kuadrat plus y kuadrat, yang bisa dilihat di sini ya. Harusnya mudah dipahami ya ini. Oke, kemudian saya jelasin sedikit ya, siapa tahu ada yang masih belum terlalu mudeng gitu. Jadi untuk kembali ke contoh yang pertama, kan kita sudah ketahui bahwa untuk pendekatan sumbu X, maka hasil limitnya adalah sama dengan 1. Ya, ini jadi F-nya sama dengan 1 kalau dari sumbu X. Kalau dari sumbu Y, ini pendekatannya adalah min 1, hasilnya min 1, maka di sini saya ada min 1. Ini mohon maaf jika soalnya agak berisik karena sedang hujan di sini ya. Oke, kita lanjut. Jadi berikutnya adalah ini. Untuk yang soal yang kedua, yang ini, maka di sumbu X sama sumbu Y pendekatannya adalah 0 ya. Nilainya 0, berarti di sumbu yang mendatang 0, sumbu yang tegak lurus, tegak itu 0. Kemudian untuk sumbu Y sama dengan X, yang ini ya, itu hasilnya setengah. Jadi setengah, maka limitnya tentu saja tidak ada. Kemudian ini ada contoh, ini ada latihan. Ya, saya berikan kepada teman-teman untuk mencoba. Ya, tentukan apakah limit untuk x, y mendekati 0,0 untuk fungsi x y kuadrat per x pangkat 4 plus y pangkat 4 itu ada atau tidak. Ya, menggunakan pendekatan-pendekatan tadi gitu. Silahkan dibuktikan apakah ada atau tidak, seperti itu. Ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke materi kekontinuitas. Jadi kita sudah mengetahui limit ya, kita sudah belajar konsep limit, kemudian kita bisa membahas tentang kontinuitas. Ya, jadi ada sebuah fungsi f x y itu dikatakan kontinu pada interval a, b jika ya, jadi limit x, y mendekati titik a, b. Oke, di sini saya coba lainkan sedikit ya. Misalkan intervalnya bukan a, b tapi PQ misalkan ya, PQ ya, supaya tidak bingung. Maka ya, jadi limit x, y mendekati a, b untuk fungsi f x y sama dengan f a, b. Dan ini nilainya harus ada. Oke. Nah, contoh fungsi yang selalu kontinu adalah yang pertama adalah polinomial. Ya, polinomial mau pangkat berapapun, yaitu pasti kontinu. Ya, kontinu di semua titik. Kecuali kalau misalkan teman-teman nulisnya 1 per x pangkat, misalnya kecuali polinomial yang negatif ya. Kalau negatif tuh harus sedikit hati-hati ya, sedikit hati-hati, karena kalau misal teman-teman naruh misalkan x sama dengan 0 di 1 per x kuadrat gitu, itu bisa menjadi tidak kontinu ya. Ini harus hati-hati ya. Kemudian tapi kalau polinomial dalam kasus ini polinomial yang dalam bentuknya seperti ini, A tambah dx itu tambah c x pangkat 2 tambah dx pangkat 3 tambah seterusnya sampai sesuatu gitu ya, sampai sesuatu x pangkat n gitu. Ini dan n-nya harus positif gitu. N-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi mulai dari 0 itu untuk polinomial. Kalau untuk eksponen ya ini harus ini kecuali yang pangkat negatif ya. Kalau pangkat positif seharusnya tidak ada masalah ya. Seperti itu. Ya. Kemudian ini ada contoh ilustrasinya kalau untuk kontinu dan tidak kontinu. Jadi kalau kontinu ya grafiknya seperti ini yang smooth ya, sifatnya smooth, halus. Kalau tidak kontinu dia antara dia bisa patah gitu. Maksudnya berhenti di satu titik, putus gitu,
Atau bisa juga dia bentuknya lancip. Ya. Lancip itu contohnya di mana? Contohnya di grafik mutlak ya. Mutlak itu kan biasa bentuknya kayak V ya. Nah itu jadi kalau bentuknya lancip maka dia bisa dikatakan tidak kontinu. Gitu. Ya, kita lanjut. Nah, ini oke, ini contoh. Jadi misalkan ada fungsi gxy, ya, itu sama dengan, nah untuk x, y tidak sama dengan 0,0 itu fungsinya seperti ini, ya. Dan kalau untuk x, y sama dengan 0, 0,0 itu nilainya 0. Kemudian apakah fungsi gxy itu kontinu di 0,0? Jawabannya tidak ya. Ini fungsi yang soal yang pertama tadi ya. Nah, alasannya kenapa? Karena limitnya tidak ada di x, y mendekati 0,0 ya. Limitnya tidak ada di x, y mendekati 0,0. Jadi syarat kontinuitas itu limitnya harus ada. Kalau limitnya tidak ada, berarti sama saja kita menganggap bahwa kita bilang bahwa fungsi tersebut putus di 0,0 ya seperti itu. Kemudian ini ada contoh lagi, apakah fungsi fxy itu untuk nilai ya 3x kuadrat y per x kuadrat tambah y kuadrat itu untuk x y tidak sama dengan 0,0 dan 0 untuk x, y sama dengan 0,0 apakah di kontinu? Tentu saja kita harus mencari limitnya terlebih dahulu ya. Nah, limitnya seperti ini. Nah, kita menggunakan pendekatan beberapa sumbu. Ya, pertama sumbu x, sumbu y, kemudian y sama dengan x dan ternyata ketiganya menghasilkan nilai 0. Dan ya ini memang sudah diketahui ya, kalau misal teman-teman silahkan mencoba pakai sumbu yang lain gitu, nanti akan bakal didapatkan hasil 0 juga gitu. Maka kesimpulannya untuk limit ya maksudnya untuk fungsi x, y itu adalah kontinu di titik 0,0 ya. Karena nilainya sama. Oke, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan kayak gini. Kak, gimana kalau misalkan ini bukan hasilnya 0 gitu atau ini bukan 0, misalkan ini bagaimana kalau ini 2 gitu. Ya, tentu saja karena ini 2, ini 0, tentu saja patah. Fungsinya akan patah ya. Maka dia tentunya tidak akan kontinu di 0,0. Kalau misalkan hasil limit dan hasil untuk yang didefinisikan ini beda ya, maka tentu saja dia tidak kontinu tapi patah. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Kemudian kita masuk ke materi turunan parsial. Turunan parsial, kita mulai dari definisi turunan. Turunan itu apa? Ya tentu saja mungkin udah sangat sering dipakai, sangat sering digunakan, apalagi di mekanika gitu kan. Mekanika, termodinamika, banyak turunan parsialnya seperti itu. Ya, jadi untuk limit, ya, jadi ini definisi kalkulus ya, teorema fundamental kalkulus seperti ini. Jadi f aksen x sama dengan limit h menuju 0 untuk f plus h min fx per h. Ya ini sudah sangat, ini udah mungkin teman-teman udah khatam ya kalau di kalkulus 1 gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan untuk fungsi yang dua variabel? Nah, ini pasti hal yang baru buat teman-teman. Kalau fungsi dua variabel, ya kita lihat dia diturunkannya terhadap apa? X atau Y. Kalau terhadap X, ya, maka nanti di bagian X ya baru yang plus H-nya di sini. Ya, X plus H, ini Fx. Kalau misalkan diturunkan dalam Y, maka Y plus H min Fy. Ya, seperti itu. Dan di sini ada notasi yang mungkin baru, atau mungkin juga udah pernah ketemu ya di matfis 1. Ini hanya mengulang sebenarnya. Di Fx dan Fy. Kalau Fx, X subscript, itu adalah turunan F terhadap X. Kalau Fy subscript, itu turunan F terhadap Y. Ya, turunan parsial ini bacanya do F per do Y. Ya, bukan D ya. Beda df per dy sama do F per do Y. Di kenapa apa bedanya df per dy sama do F per do Y? Apa bedanya? Nah, kalau misal kita pakai D, maka ini namanya turunan total. Turunan total itu maksudnya adalah fungsi tersebut hanya maksudnya hanya memiliki satu variabel, misalnya Fy. Tapi kalau misalnya ini turunan parsial, ya berarti dia tentu saja memiliki lebih dari satu variabel atau variabel Y. Ada selain variabel Y, dia misalkan ya ini punya variabel X gitu. Bisa juga ditambah set gitu atau
tambah T waktu gitu. Nah, ini kan di teori relativitas ada ya untuk yang fisika. Ya seperti itu, sedikit intermezzo. Kemudian ini contoh ya. Karena saya lebih suka banyak contohnya karena satu contoh itu lebih bermakna daripada 100 teori. Ya, itu sering saya alami sih kalau misalnya belajar atau apa itu saya kalau banyak ngelihat rumus itu pasti udah cepat bosan. Ya, kalau misalnya ada contoh tuh sangat sangat bagus ya bisa lebih paham gitu aplikasi rumus atau konsep yang udah diajarkan tuh gimana gitu. Ya, misalnya ini fxy sama dengan ini ya x pangkat 3 plus x kuadrat y pangkat 3 min 2 y kuadrat. Ini fungsi polinomial yang harusnya gampang sekali ya kita mencari turunannya. Nah, misalkan ini ya ditanya carilah fx 2,1 dan fy 2,1 ya. Fx berarti kan turunan f terhadap x berarti do f per do x. Hasilnya adalah ini, bisa teman-teman coba sendiri. Habis itu tinggal kita substitusikan x sama dengan 2 dan y sama dengan 1 hasilnya adalah 16. Ya ini aljabar ya, matematika biasa. Kemudian untuk fy 2,1 ya berarti diturunkan f-nya diturunkan terhadap y ya, dengan menganggap x itu konstan. Maka hasilnya seperti ini, kemudian disubstitusi 2,1 hasilnya seperti ini. Ya, nanti catatannya akan saya share juga ya di link G Drive. Oke. Kemudian kita lanjut ke aturan rantai ya. Aturan rantai atau chain rule. Ya tentunya ini mungkin teman-teman sudah sering sekali menggunakan ini, cuman mungkin nggak sadar. Ada yang sadar, ada yang nggak sadar gitu. Tapi sebenarnya konsepnya ini sangat mudah. Ya ini kita tinggal manjang-manjangin aja sebenarnya. Tapi pemanjangan ini bukan pemanjangan yang sembarang ya. Tapi ada sesuatu yang kita gunakan atau fungsi yang kita pakai agar mempermudah perhitungan kita. Ya contohnya adalah ketika ini ya kita menghitung fungsi dalam fungsi. Kita berusaha menurunkan fungsi dalam fungsi. Jadi ini udah ada sin, ada fungsi trigonometri, kemudian di dalamnya ada fungsi pecahan. Ya. Nah, makanya di sini kita perlu bantuan aturan rantai untuk memecahkan masalah ini. Ya misal kita mencari do f per do x dan do f per do y ya. Untuk x ya tentu saja berarti kan di sini ya ini do f-nya adalah sin x per 1 plus y ya. Nah di sini saya mengambil di sini saya perpanjang ya, saya menggunakan aturan rantai. Nih harusnya kan hanya do f per do x, tapi di sini saya tambahkan fungsi do x per 1 per y. X per 1 plus y. Saya kok suka kepleset ya. Oke, nih. Jadi ya ini kan karena fungsi x per 1 plus y itu kan ada di dalamnya sin. Maka sin ya ini sama dengan kalau misalnya kita mau menyimbolkan melambangkan atau mengganti gitu x per 1 plus y itu sama dengan misalkan apa? Misalkan theta gitu. Ya, berarti kan sama dengan do sin theta per do theta ya. Kan sama dengan cos theta. Ya, terus theta-nya kita substitusi kembali jadi x per 1 plus y seperti ini. Jadinya cos bla bla bla. Ya, kemudian masih ada satu lagi ya dikali sama do fungsi itu, fungsi x per 1 plus y per do x. Maka ini gampang ya karena ini kan x-nya ada di atas ya, berarti langsung 1 per 1 plus y. Ya, ini untuk turunan parsial f terhadap x. Kalau untuk turunan parsial do f per do y, berarti ini tinggal diganti x sama y. Tapi nanti untuk suku yang pertama ya sama hasilnya. Tapi untuk suku yang kedua ya ada perbedaan sedikit ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Dari mana ini dapatnya silahkan buka kembali ya persamaan cara penurunan pecahan atau fungsi pecahan itu kan ada U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Terus silahkan dicek kembali. Kemudian ini ada contoh yang sedikit lebih menantang ya. Misalkan bentuk persamaannya adalah seperti ini. Jadi x pangkat 3 plus y pangkat 3 plus z pangkat 3 tambah 6 x y z sama dengan 1. Berapakah fungsi turunan do x per do x, do z per do x, dan do z per do y itu bagaimana fungsinya? Nah, ini mungkin bisa menimbulkan kebingungan karena fungsi variabel z dengan x dengan y itu ada di satu suku.
maksudnya satu ruas. Jadi agak sulit mencarinya. Tapi ternyata tidak perlu bingung, ya, karena sebenarnya sangat sederhana cara mengakalinya. Ya, kita tinggal lihat dia mau diturunkan terhadap apa. Nah, misalkan dia mau diturunkan terhadap X, maka kita turunkan kedua ruas dengan terhadap X. Kalau misalkan ingin diturunkan terhadap Y, maka kita turunkan kedua ruas juga terhadap Y. Nah, ini kita cari dulu untuk yang do X. Untuk yang X, maka saya turunkan kedua ruas terhadap do per do X kali fungsi yang ini, ruas kiri, sama dengan do X, do 1 per do X ya. Oke, kita lihat dulu yang sebelah kanan ya, yang lebih mudah. Nah, karena satu itu kan ada konstanta ya, bukan fungsi terhadap X, maka kalau diturunkan hasilnya jelas 0 ya. Dengan untuk yang sebelah kiri, ya ini karena ini penjumlahan, berarti kan kita bisa turunkan per suku ya. Ya, nah ini sebenarnya udah gampang ya. Turunan X pangkat 3 terhadap X berarti kan 3X kuadrat, kalau Y-nya sama dengan 0. Kalau tuh set, nah ini harus hati-hati. Karena di sini kan kita dimintanya adalah turunan set terhadap X dan turunan set terhadap Y. Jadi dari sini, dari soal kita bisa menarik kesimpulan atau bisa ya menarik praduga bahwa set itu adalah fungsi X dan Y. Jadi kita tidak boleh langsung begitu do set pangkat 3 per do X langsung kita jadi 0. Salah ya, nggak boleh. Karena set itu fungsi X ya. Nah, terus lanjut plus do per do X 6X Y set. Ya. Jadi ini untuk Y, nah ini kalau yang suku kedua, karena Y ini dianggap konstanta, ya maksudnya Y itu bukan fungsi X gitu ya. Maka dia kalau diturunkan terhadap X hasilnya 0. Kalau untuk yang suku ketiga kita gunakan aturan rantai, ya, seperti ini. Dan untuk yang suku terakhir, suku keempat, nah 6Y itu dianggap konstanta, jadi bisa ditarik keluar. Kita turunkan terhadap X set. Nah ini sebenarnya ini tinggal cara pengoperasian ya matematis, dan ini kan kalau do per do X ini untuk turunan dari perkalian fungsi. Nah itu silakan dicek lagi ya di materi bisa cek di Google atau materi SMA ya seperti ini. Kemudian kita sederhanakan nih, masing-masing suku bisa dibagi 3, dan ya kita habis itu kelompokkan yang suku yang mengandung do set per do X ya, menjadi satu. Nah, kita kelompokkan, habis itu karena kita hanya mencari do set per do X, ya kita tinggal bagi aja langsung. Bagi ke sini ya, bagi ke kanan, hasilnya seperti ini, yang warna hijau. Ya, tulisan warna hijau. Kemudian bagaimana kalau do set per do Y? Nah, itu saya serahkan kepada teman-teman sebagai bahan latihan soal. Dan di situ sudah saya beri jawabannya ya, jadi tinggal teman-teman buktikan ya. Buktikan agar mendapatkan hasil seperti ini. Oke, ya semangat. Oke, kemudian itu tadi turunan parsial itu baru 1 kali turunan. Bagaimana kalau 2 kali turunan? Nah, sekarang ada notasi yang baru. Jadi misalkan fx itu apa tadi? Do f per do x. Kita turunkan lagi terhadap turunan parsial lagi terhadap x. Jadinya bisa disimbolkan fxx atau do kuadrat f per do x kuadrat. Kalau misalkan dia pertama diturunkan parsial terhadap x, kemudian terhadap y, maka disimbolkan fxy. Ya, berarti nanti turunannya terhadap y dan x. Ya. Nah, sama untuk yx, seperti itu, y berarti turunan 2 kali terhadap y. Nah, di sini berlaku persamaan fxy sama dengan fyx. Ya, kita langsung ke contoh soal. Nah, misalkan kita balik lagi ke soal yang tadi. Ya, kita sudah mendapatkan fx dan fy. Kan kita mau cari fxx, fxy, fyx, dan fyy. Ya, seperti ini. Tinggal diikuti saja. Dan ternyata terbukti dari sini bahwa fxy sama dengan fyx. Ya, nanti teman-teman silahkan coba sendiri ya. Dalam mengoret-oret gitu. Kemudian di sini contoh yang sedikit lebih hot ya. Ini ada persamaan Laplace. Nah, persamaan Laplace ini kegunaannya banyak ya. Dari termodinamika ada, kemudian dari dari elektromagnetika untuk yang fisika itu ada pemanfaatannya, dan masih banyak lagi. Ya, jadi di sini persamaan Laplace itu ya ini dianggap U itu adalah fungsi X dan Y.
Persamaan Laplace itu berbunyi sebagai ini, do kuadrat U per do X kuadrat plus do kuadrat U per do Y kuadrat itu sama dengan 0. Atau UXX plus UYY sama dengan 0. Ya, berdasarkan notasi tadi. Nah, kemudian buktikan bahwa UXY sama dengan E pangkat X sin Y itu merupakan penyelesaian dari persamaan Laplace. Nah, caranya gimana? Ya, caranya kita harus membuktikan bahwa ini berlaku gitu ya. Kita pertama harus cari UXX dan UYY-nya dulu gitu. Ya, sebelum kita cari UXX atau UYY, tentunya kita turunkan dulu satu kali gitu. Misalkan terhadap UX gitu. Kita turunkan dalam X, hasilnya ada EX sin Y. Kalau diturunkan terhadap Y sekali, berarti UY sama dengan EX cos Y. Ya, kemudian baru kita turunkan yang kedua, ini UXX sama dengan EX sin Y. UYY sama dengan min EX sin Y. Dan kalau dijumlahkan ternyata memang hasilnya adalah 0. Maka terbukti bahwa fungsi UXY sama dengan pangkat X sin Y itu merupakan penyelesaian dari persamaan Laplace. Seperti itu. Ya, atau saya tuliskan QED. Atau misalnya teman-teman tuliskan terbukti juga itu boleh. Oke, saya izin minum dulu ya sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga saya tinggalkan latihan soal untuk teman-teman ya. Di ini misalkan ada persamaan gelombang, jadi ya harusnya teman-teman udah dapet ya persamaan gelombang. Ya, ini sangat familiar ya, berarti do kuadrat C per do X kuadrat sama dengan 1/V kuadrat do kuadrat C per do T kuadrat ya. Nah, dengan C itu ya fungsi gelombang ya. Tapi di sini kita belum bisa ngomong fungsi gelombang kecuali kita udah membuktikan gitu. Nah, C ini pada dasarnya ya maknanya secara fisik itu adalah posisi suatu partikel atau suatu titik ya pada lokasi X dan pada waktu T itu di mana gitu. Itu melambangkan koordinat sebenarnya. Nah, tunjukkan bahwa ya si xt sama dengan 3 per bla 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 ya, itu memenuhi persamaan gelombang. Ya, tentunya caranya sama seperti yang tadi, teman-teman harus cari turunan 2 kali, ya turunan parsial 2 kali terhadap X, kemudian turunan parsial 2 kali terhadap T, gitu, terus masukin ke persamaan ini. Apakah sama atau tidak, gitu. Nah, ini keterangannya V adalah kecepatan gelombang, tapi di sini teman-teman tidak usah menjadikan V itu dx per dt ya, jangan. Cukup jadikan V ini sudah anggaplah sebagai konstanta ya, nggak usah diotak-atik lagi gitu. Ya, ngapain mempersulit hidup gitu kan. Ya, kita lanjut. Ini latihan ya. Oke. Ya sebenarnya ini jawabannya udah terbukti sih. Ya tinggal teman-teman gimana cara membuktikannya sendiri gitu. Nah, terakhir kita masuk ke pembahasan soal-soal UAS. Nah, ini saya ambil dari tahun 2018. Nah, ini tentukan d set per do X dan do set per do Y jika set didefinisikan secara implisit sebagai fungsi X dan Y, atau ya set itu set XY yang bisa dituliskan seperti ini melalui persamaan berikut. Jadi ini mirip dengan contoh soal yang tadi ya. Dan ini nanti silakan teman-teman baca sendiri ya bagaimana penyelesaiannya, sudah ada jawabannya. Ya silakan dicoba sendiri sebagai latihan soal. Kemudian untuk yang 2018 ini ada soal yang saya rasa keluar dari tahun ke tahun terus gitu. Misalkan ini medan potensial gravitasi. Ya, ini rumusnya V sama dengan min Gm per R. Di mana R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Maka kalau kita mau cari R, berarti kan harus diakarin ya semuanya. Gitu. Maka V sama dengan min Gm, ini ya, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, pangkat min setengah ya. Karena kan ada di bawah, naik ke atas jadi min pangkatnya. Dan di sini diminta mencari turunan ketiga V terhadap Z, berarti turunan ketiga. Berarti teman-teman harus turunan 3 kali ya.
Dan ya, tentu saja bisa diduga sangat panjang ya, ini satu halaman, ini bahkan belum selesai sebenarnya. Masih bisa disederhanain lah. Kemudian ini bukan cuma satu ya, disuruh dua ya. Ini turunan, ini harusnya sih ada kesalahan ya, harusnya itu do pangkat 4 ya, karena ini kan do set pangkat 3, do x. Berarti nanti setelah teman-teman turunkan 3 kali terhadap set, teman-teman turunkan sekali lagi terhadap x. Berarti dari sini berarti ada satu langkah lagi. Nah, ini sebenarnya saya sudah tinggalkan sampai sudah bantu sampai do sampai turunan ketiga ya, do pangkat 3 V per do set pangkat 3. Saya sudah bantu sampai sini. Cuman ini belum sederhana dan saya tinggalkan juga untuk yang bagian berikutnya untuk sebagai latihan. Ya, silakan dicoba. Kemudian ini soal yang ketiga. Nah, ini beda sama yang tadi. Ini menentukan apakah persamaan f x y sama dengan y x y pangkat x y terdiferensiasi pada titik 1,1 dan tentukan linearisasinya pada titik tersebut. Kemudian ditanya berapakah perbedaan pendekatan linear dengan fungsi sebenarnya pada titik f 1,1, 1,1 ya. Oke, pertama kita ada kata terdiferensiasi. Nah, syarat agar suatu fungsi bisa terdiferensiasi di suatu titik, ya, itu yang ada dua. Yang pertama adalah memiliki limit di titik itu, dan yang kedua, turunan pertamanya harus kontinu. Ya, ini sudah teman-teman dapatkan di kalkulus 1 ya. Nah, kalau untuk menentukan limit ada atau tidak ya gampang ya, tinggal kita gunakan teorema tadi gitu. Dan karena ini fungsinya adalah bentuknya mirip kayak eksponensial, polinomial eksponensial gitu. Berarti kemungkinan besar kalau kita masukin angka gitu, itu pasti kita masukin sembarang angka tuh pasti kemungkinan hasilnya adalah ada gitu ya, limitnya ada. Dan ini terbukti. Kita masukkan x, y mendekati 1,1 itu hasilnya e. Berarti ada, limitnya ada di situ. Nah, kemudian syarat kedua, turunan pertamanya kontinu. Nah, di sini kan fungsinya ada dua variabel toh. Jadi kita harus mencari apakah dari turunan pertama masing-masing, berarti terhadap X dan terhadap Y, itu ada nilainya di titik 1,1. Dan ternyata nilainya ada gitu. Ya, ya saya tidak mempermasalahkan nilainya hasilnya berapa, saya hanya mau tahu ada atau tidak gitu. Kalau misalnya ada keluar hasil ya berarti diferensiabel gitu. Ya, memenuhi syarat 1 dan 2 berarti diferensiabel. Dan ya, ini saya perlu kasih warning ya, jangan sampai teman-teman berpikir bahwa fx 1,1 dan fy 1,1 itu harus sama ya. Itu salah. Jadi yang penting itu nilainya ada. Ya. Yang penting nilainya ada. Jadi nggak usah teman-teman peduli angkanya berapa. Yang penting ada gitu. Ya. Nah, ini saya keep fx dan fungsi fx dan fy untuk pemasaran selanjutnya. Nah, sekarang akan dilakukan metode linearisasi fungsi ya. Bisa dilihat bahwa fungsi yang ini, fxy ini, berbentuk eksponensial. Ya, jadi ini belum linear. Linear itu kan fungsinya ya, bentuknya kan y sama dengan mx plus c. Ya. Atau kalau misalnya dua variabel, berarti mx plus ny plus c gitu. Berarti kan ordernya pangkat 1 ya. Bukan yang ada eksponensial seperti ini. Dan di sini ada persamaannya. Oh ya, saya lupa kotakin ya. Oke, supaya bisa kelihatan gitu. Saya kotakin dulu. Ya ini ya. Jadi ini linearisasi fungsi f x y pada a, b pada titik a, b ya, seperti ini. Jadi f x y sama dengan f a b plus x min a f x a b plus y min b f y a b ya. Nah, kayak di sini saya tadi simpan fungsi fx dan fy karena bakal dipakai di sini. Dan saya masukkan fungsi fxy itu adalah yx e pangkat xy dan fungsi linearisasinya hasilnya seperti ini. Kemudian teman-teman masukkan AB-nya, A, B-nya 1,1 ya. Hasilnya seperti ini. Jadi ya ini nanti teman-teman turunkan sendiri. Ini dapatnya adalah E kali 2X plus 2Y min 3. Nah, dari sini kan X dan Y sudah pangkat 1 ya, udah order 1 ya. Berarti ini fungsi ini sudah linear ya. Oke. Kemudian diminta perbandingan nilai sebenarnya untuk
1,1,1,1. Susah yang ngomongnya. Yang 1,1 ini X dan Y-nya sama-sama 1,1 gitu. Ya. Perbedaan pendekatan linear berarti metode linearisasi. Hasil dari metode linearisasi dibandingkan sama hasil sebenarnya. Ya, hasil sebenarnya tentu saja kita harus gunakan kalkulator atau alat hitung gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini 4,0577 sekian. Kalau untuk pendekatan berarti yang ini ya, kita pakai rumus linearisasi hasilnya adalah 3,80 sekian ya. Dan ternyata ada selisih sekitar 0,2 ya. Nah, itu memang sih kalau pendekatan itu pasti ada selisih dengan atau ralat ya dengan nilai sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau dibandingin antara 0,25 dengan 3,8 ya tentunya 0,25 ini bisa masih cukup kecil lah gitu ya. Oke, ya ini analoginya kalau misalkan teman-teman fisika kan ada metode pemrograman dan metode numerik ya. Ada metode numerik misalkan metode bisection atau Newton-Raphson ya untuk pencarian akar. Tentunya kan ada ralat di situ ya karena kita menggunakan metode pendekatan. Pokoknya segala sesuatu yang menggunakan pendekatan pasti ada ketidakpastian atau ralat. Nah, nanti metode yang ralatnya lebih kecil maka dikatakan metode yang lebih baik. Oke, itu intermezzo dan selanjutnya adalah latihan-latihan soal saya tinggalkan untuk teman-teman ya. Ini untuk tahun 2019. Nah, ini untuk di sini udah diketahui set itu fungsi dari X dan Y. Dan yang memiliki turunan parsial order kedua kontinu. Dengan X-nya ini jadi set itu fungsi X dan Y dan sedangkan sementara itu X dan Y masing-masing juga merupakan fungsi ya. Jadi fungsi di dalam fungsi. Maka set itu disebut fungsional gitu. Fungsi di dalam fungsi. Maka X-nya itu fungsi AB, Y-nya juga fungsi AB ya. Nah, di sini diminta dicarilah do set per do A dan do kuadrat set per do A kuadrat. Oh, ini saya ya nggak apa-apa dah, nggak apa-apa. Oke, jadi hintnya seperti ini ya. Jadi ini do set per do A ya. Kita tidak usah menggunakan kita tinggal menggunakan aturan rantai ya. Nah, di sini kan set itu fungsi X dan Y, dan X dan Y itu fungsi A, B, A dan B gitu. Maka kita harus turunkan parsial terhadap masing-masing. Berarti do F per do X, kali do X per do A, tambah do F per do Y, kali do Y per do A. Sama juga untuk B. Kalau misalnya set diturunkan parsial terhadap B. Ya, seperti ini. Ya, kita tidak perlu mencari bentuk eksplisit dari do F per do X dan do F per do Y. Tapi kita bisa mencari fungsi eksplisit dari ini ya, dari fx, do X per do A, kita bisa mencari do Y per do A, do X per do B, sama do Y per do B. Kita bisa cari ini dari fungsi ini. Ya, dari fungsi ini. Kita bisa mencari itu. Oke? Dan kalau misalnya turunan kedua ya berarti tinggal diturunkan sekali lagi terhadap A. Ya, kurang lebih seperti itu. Hintnya ini nanti jadi bahan latihan. Nah, kemudian ini juga untuk ini tahun 2020 berarti tahun lalu ya, soal terbaru itu seperti ini. Jadi keluar lagi nih fungsi medan potensial gravitasi. Ya sama R kuadrat, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Turunan pangkat 3 nih ya menyusahkan sih memang. Ya, dulu saya nggak ngerjain soal yang ini karena terlalu panjang ya. Dugaan saya terlalu panjang. Maka saya dulu milihnya soal yang B. Nah, ini lebih ya sebenarnya panjang juga tapi masih lebih enak lah, masih lebih ringan lah kalau saya lihatnya gitu. Nah, di sini do set per do X dan do set per do Y ya. Berarti sama ya. Turunkan kedua ruas terhadap X, kemudian turunkan kedua ruas terhadap Y ya, kalau kita mencari ini. Ya. Nah, di sini sebenarnya tahun lalu tuh kayaknya ada sedikit tipu. Ini harusnya bukan Y-A tapi Y-B. Kayaknya agak apa ya, agak kurang serak gitu kalau misalnya Y-A, padahal ini kan Y-B. Dengan A, B, C itu konstanta, berarti dia bukan fungsi apapun gitu. Oke, menjadi latihan juga untuk teman-teman, caranya sudah ada saya jelaskan di depan. Ya, nanti silakan latihan yang dikerjakan ya, tidak usah dikumpulkan karena ini memang bukan tugas.
Nah, bagi yang ingin saya koreksi, silahkan ya, boleh kirim lewat WA atau grup WA untuk teman-temannya kelas C gitu, atau melalui email. Ya, email saya ini, ya. Nah, ini teman-teman dari kelas lain juga boleh, ya, bukan hanya kelas C saja yang boleh ngejain, yang boleh ngakses, tapi semua kelas itu silahkan untuk memperkaya materi ya. Oke, kayaknya sudah selesai sih. Ya, semoga dari tutorial ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman. Baiklah, mungkin sekian dulu. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan semoga sukses. Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Oke, bye-bye.